Assalamualaikum semuanya. Rempeyek udang khas Padang. Menurut aku ini tuh salah satu menu yang bikin ngiler di nasi Padang ya teman-teman ya. Kalau lihat di nasi Padang ada rempeyek kayak gini tuh kayak mau comot aja karena emang semenggiurkan ini. Udangnya banyak, warnanya gonjreng banget, dan ini tuh pastinya rasanya enak ya. Kalau baru mateng kayak gini dia tuh masih kres banget ya teman-teman ya. Enak lah pokoknya. Yang penasaran langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama kita siapin dulu bumbu halusnya ya. Di sini aku udah siapin blender. Aku bakalan halusin 4 siung bawang putih. Ini sebelumnya aku bakalan potong kecil-kecil dulu kayak gini. Lanjut aku juga masukin 3 butir kemiri. Kalau teman-teman pengen hasilnya maksimal atau halusnya bener-bener halus, aku saranin dihalusinya tuh pakai ulekan aja ya. Aku tuh nggak rekomendasi kalau sedikit kayak gini di blender, karena menurut aku kalau sedikit kayak gini tuh susah halusnya. Terus di sini aku ada 1 cm kencur. Ini boleh di skip ya kalau teman-teman nggak mau pakai kencur. Kita kasih air sedikit, setelah itu kita langsung aja blender. Di blender sampai benar-benar halus. Kalau kalian nggak punya blender bisa diulek manual. Aku saranin lebih diulek manual ya, hasilnya lebih halus teman-teman kalau bumbunya sedikit kayak gini. Bumbu halusnya sudah, kita lanjut racik ya. Di sini aku udah siapin tepung beras putih. Aku pakai yang kemasan kecil nih teman-teman, 200 gram aja. Jadi ini tuh sekali pakai. Ini tanpa ditimbang, langsung aja kita masukin ke dalam wadah yang lumayan gede, jangan terlalu gede, menyesuaikan ya. Dan lanjut aku bakalan tambahin tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku pakai 3 sendok makan. Kalau mau ditimbang kurang lebih 50 graman aja cukup ya. Lanjut di sini aku ada ketumbar bubuk, aku pakai 1 sendok teh. Kunyit bubuknya jangan lupa ya, biar nanti rempeyeknya tuh warnanya kuning gonjreng gitu. Aku pakainya 1 sendok teh. Lanjut untuk perasannya aku pakai 1 sendok teh Royco ayam. Bisa disesuaikan sama selera kalian, bisa diganti totole ya. Garamnya 1 sendok teh, aku pakainya munjung. Ini untuk bahan keringnya kita aduk dulu sampai merata. Kalau udah merata kita langsung aja masukin bahan-bahan basah. Jadi di awal kita masukin yang kering-kering dulu ya teman-teman ya. Yang kering kita aduk merata dulu. Kalau udah merata kita tambahin yang cair. Contoh kayak santan instan ini kan bentuknya cair ya teman-teman ya. Kita masukin kurang lebih 3 sendok makan aja. Kalau teman-teman lagi nggak mau hemat santan atau lagi nggak ngehindarin santan, ini boleh pakai 1 bungkus ya teman-teman ya. Tapi di sini aku pakai 3 sendok makan aja. Lanjut aku tambahin 1 butir telur ayam. Ukurannya kecil aja nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak harus gede. Ini kita aduk, kita kocok dulu ya telurnya pelan-pelan kayak gini. Setelah telurnya terkocok, kita langsung aja tambahin air. Untuk airnya aku pakainya 220 ml. Kenapa airnya lebih sedikit? Karena aku pengen rempeyeknya ini tuh agak sedikit tebel gitu loh teman-teman, jadi nggak terlalu tipis. Kalau teman-teman pernah nyobain rempeyek udang di nasi Padang, dia itu emang agak tebel dan nanti rasanya tuh agak sedikit alot. Aku nggak tahu sih ya, apa emang tekstur yang bener itu alot atau crispy, tapi aku sendiri tuh lebih suka yang crispy teman-teman, jadi aku buat sendiri. Padahal aku kalau lihat di nasi Padang itu kayak menggiurkan banget, tapi setelah dibeli itu kayak loyo gitu loh teman-teman, dimakannya agak alot. Jadi untuk rempeyek udang khas Padangnya itu aku selalu nyaman buat sendiri. Jadi kalau udah loyo tinggal diangetin lagi, terus dia keras-keras lagi ya. Ini kita aduk sampai merata, dan di sini aku lupa masukin bumbunya teman-teman. Jadi ini kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Setelah semua bahan masuk, kita langsung aja aduk sampai dia tuh merata.
Ini diaduk terus aja ya teman-teman, nanti lama-lama dia juga bakalan halus sendiri, jadi nggak perlu disaring ya. Dan jangan lupa masukin juga udangnya. Di sini aku pakai 200 gram udang yang ukurannya kecil-kecil ya teman-teman ya. Kemarin aku tuh beli setengah kilo, harganya cuma 50.000, dan ini tuh udah aku bersihin ya, bagian tahinya tuh aku udah bersihin, tapi cangkangnya aku biarin biar dia tuh kelihatan gede aja karena emang udangnya kecil-kecil. Setelah itu kita langsung aja panasin minyak secukupnya aja teman-teman. Kalau kalian pengen rempeyek kalian itu tebel, bagian atasnya itu kita kasih space yang agak tinggi ya, biar hasil rempeyeknya tuh lebar-lebar. Tapi kalau teman-teman nggak butuh lebar atau enggaknya ya, minyaknya bisa disesuaikan aja. Kita tunggu minyaknya sampai bener-bener panas. Kalau udah panas, kita langsung aja siap cetak-cetak. Kita ambil satu centong adonan dan jangan lupa isi udang juga ya teman-teman ya. Dan kita langsung aja cetak seperti di video. Kita cetaknya langsung di penggorengannya, dipasang lagi penggorengannya enggak lengket ya. Untuk apinya pakai api yang super kecil aja teman-teman, biar dia tuh nggak cepet gosong, karena emang rempeyek udang ini agak tebal ya, jadi untuk apinya disesuaikan aja lagi teman-teman. Ini setelah dicetak, kita tunggu beberapa detik atau beberapa saat. Setelah itu kita copot si rempeyeknya dari wajannya atau penggorengan ya. Tinggal dikikis-kikis aja kalau emang penggorengannya lengket. Cara ngegorengnya kayak gini aja sih teman-teman. Kalau kalian gak mau balik-balik ya tinggal disiram-siram aja. Aku saranin kalau kalian buat banyak bisa pakai penggorengan yang lebih gede. Tapi kalau kalian pengen hemat minyak, aku saranin kalian pakai penggorengannya itu yang mungil seperti yang aku punya. Jadi dia itu minyak setengah liter aja udah penuh teman-teman penggorengannya. Teman-teman bisa perhatiin sendiri. Untuk ukuran rempeyeknya bisa disesuaikan aja. Kalau teman-teman suka yang lebar-lebar, ya ini bisa dilebarin sih teman-teman. Cuman karena ini nggak pakai takaran ya teman-teman ya, jadi rempeyek yang aku buat itu ada yang lebar, ada yang pendek, jadi nggak beraturan gitu. Tapi untuk rasanya sendiri menurut aku enak banget. Ini kita goreng sampai kecoklatan aja. Sorry bukan kecoklatan sih teman-teman, kayak asal mateng aja. Kalau dibilang full crispy semuanya nggak bisa ya teman-teman ya, karena si udangnya ini fresh, jadi emang dia nggak bisa crispy teman-teman. Jadi kita masaknya cukup dia mateng aja. Pokoknya kalau tepungnya udah mulai agak kecoklatan, ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Jangan lupa kalau nirisinnya tuh tengkurap ya, biar dia tuh minyaknya nggak ngendap. Kita goreng semuanya sampai habis. Untuk satu resep kemarin jadinya super banyak banget teman-teman. Dan aku masukin ke dalam kulkas ya, jadi kalau nggak habis itu aku masukin ke dalam kulkas. Jadi kalau mau makan gitu tinggal digoreng lagi atau diangetin, itu menurut aku masih enak. Soalnya kalau dimasukin ke dalam toples baru 6 jam aja dia udah layu teman-teman, karena si udangnya ini kan masih basah, dan itu yang bikin si rempeyeknya itu tuh nggak tahan crispy. Dan ini dia rempeyeknya. Ini kalau keluarga kalian banyak mungkin bisa langsung habis ya. Cuman karena di sini tuh yang suka rempeyek cuma beberapa aja. Seperti yang aku omongin, ini tuh bisa di stok di kulkas. Rempeyek udang ini beda sama rempeyek biasanya karena dia mudah layu ya teman-teman ya. Jadi kenapa aku saranin masuk ke dalam kulkas biar dia tuh nggak cepet basi. Ini kita langsung aja siap cobain ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udangnya merah-merah menggiurkan, rasanya enak banget. Kalau buat sendiri tuh masih crispy, enak lah pokoknya teman-teman. Dan ini tuh empuk ya, nggak keras dan nggak alot. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.